Nah, pemirsa sebenarnya banyak banget nih alasan kenapa orang-orang ini termasuk saya juga gitu ya akhirnya bukan memilih ya, tapi memang ternyata mau nggak mau kok kenapa kita tuh gaptek banget gitu ya. Mungkin alasannya adalah karena kita kurang memahami namanya teknologi. Terus kedua adalah adanya rasa tidak percaya diri atau mungkin ketakutan. Dan ketiga ada perbedaan generasi. Jadi buat Rian dan Masif, you're not alone ya. You're not alone ya. Tapi kembali ya, sebenarnya kalau ada kemauan apapun tuh sebenarnya bisa. Jadi mungkin ini privilege juga ya untuk tidak bisa mengirim email karena ada yang ngirimin email biasanya, ya nggak sih? Oh iya juga sih, iya jadi kan? mau tertekan jadi maunya kita jadi belajar gitu membuka yang namanya teknologi atau laptop atau handphone ya. Itu dia, makanya kita akan lihat nih ceritanya seperti apa sih, karena nggak hanya gaptek aja nih, ternyata Rian dan Masif ini juga nggak bisa nyetir mobil guys. Jadi ini mungkin karena memang dari dulu mempunyai driver dan mempunyai istri yang bisa nyetir, jadi nggak perlu pusing-pusing amat gitu. Betul, ya kan? tapi nggak bisanya itu terus Rian dan Masif bisanya apa? Tenang, dia emang sangat pinter sekali gitu ya. Karena emang kalau nyanyi bagus suaranya, dari penampilan juga kece banget gitu. Bahkan dia juga sangat kreativitasnya tuh bener-bener tingkat tinggi banget karena dia itu bisa menciptakan lagu sehari bisa sampai puluhan lagu. Wow, keren kan? Kamu juga pernah kan? Pernah. 1 jam 1 buku ya? Buku apa? Buku tulis, buku gambar. Buku gambar. Nanti kita akan lihat langsung nih seperti apa sih kisah dari Rian The Masif. Ini dia. Silakan. Rian The Masif yang dikenal dengan karya-karyanya yang hits ternyata memiliki fakta menarik yang jarang diketahui banyak orang. Hingga kini ia mengaku masih belum bisa mengendarai motor atau mobil. Ya, meski sudah menjadi kepala keluarga, ternyata Rian masih belum bisa membawa kendaraan. Bahkan saat ia mencoba untuk belajar mengemudikan mobil, sang istri Sri Ayu Murtisari malah melarangnya. Istrinya lebih nyaman untuk mengemudikan kendaraan dan bahkan lebih memilih agar Rian tetap fokus berkarya dan membuat lagu, ketimbang belajar mengemudi. Rupanya sang istri lebih percaya diri kalau dirinya yang membawa mobil, daripada Rian yang mungkin malah bikin mobilnya jalan zigzag. Dengan situasi ini Rian pun menjadi satu-satunya anak di keluarganya yang tidak bisa membawa kendaraan. Jadi saya pernah mau belajar waktu itu, terus udah izin istri kan. Karena waktu itu kejadian adalah waktu zamannya hamil, istri hamil. Itu pas lagi Lebaran kan kita datang keliling ke keluarga. Saya kasihan lihat dia nyetirin saya kan. Bang, biar aku yang belajar aja lah. Nggak usah Mas. Kamu bikin lagunya yang banyak. Sampai akhirnya Rian kehilangan semangat untuk melanjutkan belajar mengemudi karena terus-menerus dilarang oleh istrinya. Namun ketidaktertarikan Rian bukan hanya terbatas pada kendaraan saja. Rian bahkan tak pernah memiliki laptop atau tablet. Mungkin terdengar aneh di era digital seperti sekarang. Namun ternyata Rian benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan perangkat-perangkat tersebut. Sungguh berbeda dengan kebanyakan orang yang tak bisa lepas dari teknologi. Rian lebih memilih untuk menyerahkan semua urusan digital kepada orang-orang terdekatnya. Tapi fun fact ya, sebenarnya saya satu nggak bisa nyetir. Saya juga agak tidak ngerti teknologi. Jadi saya nggak punya laptop, saya tidak punya iPad dan lain-lain. Karena saya tidak mengerti bagaimana cara mengoperasikannya. Nah itu biarkan Kiki yang tahu. Nah saya lebih ke kalau misalnya dengerin mixing saya ngerti tuh. Ini mixingnya kurang bagus apa yang saya ngerti. Lagu saya bisa cepat bikin lagu. Mungkin kalau bikin lagu saya hanya 5 menit, 10 menit udah jadi. Tapi kalau udah ngomongin teknologi, ngomongin belajar nyetir sama naik motor saya kayaknya nggak bisa. Siapa sangka di balik kesuksesannya di dunia musik, Rian memilih untuk lebih mengandalkan otak kanannya dalam berkarya. Bagi Rian, otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas adalah kunci untuk membuat lagu-lagu yang mudah diterima publik. Bahkan caption yang ia tulis seringkali langsung viral di media sosial. Meskipun berbakat dalam menciptakan karya, Rian The Masif ternyata jauh dari dunia teknologi. Tak banyak yang tahu, tetapi Rian bahkan tak bisa mengirim email. Hal-hal yang sering dianggap sepele oleh banyak orang ternyata menjadi tantangan tersendiri bagi Rian. Bukan hanya email, Rian juga tak bisa memesan sesuatu lewat aplikasi online. Saya lebih pengen mengasah otak kanan aja. Jadi rasa yang diasah. Jadi makanya kalau ngomongin gimmick-gimmick, bikin caption, bikin lirik, terus bikin kalau misalnya Mas lihat berapa kali caption gue sering viral di Twitter di mana-mana, bikin konten-konten. Nah itu gue cepet tuh. Rian memilih untuk menghindari berbagai aplikasi yang kini biasa digunakan orang.
Jika Rian membutuhkan sesuatu yang biasanya bisa dipesan melalui aplikasi, ia tak ragu untuk meminta tolong ke teman-temannya. Keputusan Rian untuk menghindari teknologi bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal ini justru mempermudah dirinya untuk lebih fokus pada apa yang ia cintai, membuat lagu. Rian merasa dengan meminimalkan distraksi, ia bisa lebih produktif dalam menulis lagu dan menciptakan karya-karya musik. Dengan cara hidup yang jauh dari teknologi ini, Rian berhasil menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ia tak perlu terlalu banyak terjebak dalam dunia maya dan bisa lebih menikmati proses kreatifnya. Ya enaknya jadinya kalau ngomongin lagu, bikin lagu, mau sehari bikin 15 lagu bisa gitu. Jadi lebih ke situ sih. Rian The Massive, kalau misalnya kamu nggak bisa kirim email, nggak apa-apa, kirim lagu aja ke kita udah cukup bisa terima ya. Karena kita harus bekerja sama juga, apalagi kita juga Rian The Massive bilang katanya lebih sering mempergunakan yang namanya otak kanan. Ya kalau bisa juga mungkin otak kanan dan otak kiri juga saling bekerja.